Ibu yang sedang sholat ini, jangan waktu sholat tertutup auratnya, nanti pulang pakai kaos oblong kelihatan kembar, gunung kembarnya itu, Gunung Renjani itu. Kalau Gunung Renjani indah dipelototin. Kalau itu Pak, ya kalau milih istri nggak apa-apa, kalau milih orang lain gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat sempurna karena sumbernya langsung dari Allah, lalu diterima oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebesaran dan kebenaran Islam itu bersifat mutlak. Islam mengajarkan kita dari hal yang paling besar sampai urusan yang paling kecil. Kenapa demikian? Ini menandakan kesempurnaan syariat Allah yang dirasakan oleh umat manusia. Contoh misalnya, ketika orang ingin membuang hajat, itu Islam sudah memberikan tuntunan kepada kita. Masuk kamar kecil, kaki kiri dulu, sebelum itu baca doa. Selesai takdil hajah, kita keluar baca doa. Mau makan baca doa, habis makan baca doa. Mau bepergian baca doa, mau bercermin melihat wajah ada doanya. Mau melakukan maaf hubungan suami istri ada doanya. Bapak-bapak hafal nggak doa itu? Hah? Insyaallah hafal ya, jangan nggak hafal, itu penting Pak. Jadi begitu komplit dan sangat sempurna syariat Allah ini. Kalau saat ini orang ramai tentang bicara swab, antigen, PCR, apalagi itu, vaksin. Sesungguhnya 1500 tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan apa yang saya sebut tadi. Ketika kita sholat misalnya, sebelum sholat kita diajarkan dan dianjurkan terlebih dahulu berwudu. Berwudu itu mula-mula pertama kita dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi untuk tahlilul asabi namanya. Tahlilul asabi membersihkan kedua telapak tangan sambil disela-selain. Baru orang ribut tentang cuci tangan ketika ada musibah penyakit COVID-19, betul? Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tahlilul asabi, membersihkan jari jemari kita pada waktu kita hendak sholat. Bagus betul Islam ini ya. Jadi maaf kita nggak usah disuruh oleh dokter, rumah sakit, puskesmas, apalagi perawat, bidan untuk cuci tangan. Kita sudah melakukannya setiap kali mau melakukan aktivitas, lebih-lebih kita hendak melaksanakan sholat. Yang kedua,
Kita dianjurkan, disunnahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan mahmadah. Tahu mahmadah? Kumur-kumur. Apa bahasa kita kumur-kumur? Ya. Bahasa Indonesianya kumur-kumur ya. Kenapa kita dianjurkan untuk itu? Pertama, menghilangkan kuman-kuman yang tidak baik. Menghilangkan juga sisa makanan yang nempel di mulut maupun di sela-sela gigi kita. Karena kita akan berhadapan langsung dengan zat yang maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, berkumur-kumur itu. Masya Allah. Sangat teliti, sangat bersih, sangat indah Islam ini. Habis itu kita diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk melakukan istimsak namanya. Kalau istilah dokter swab, hidung ditusuk-tusuk ya, pakai cotton bud. Itu biayanya 200.000 Pak. Apa makna istimsak? Memasukkan air ke dalam hidung Pak. Ini sunnah. Sunnah ini kebiasaan Nabi ketika dia berwudu. Baru sekarang ini ditemukan hikmah orang yang istimsak itu apa? Ketika air dimasukkan ke dalam hidung, disedot, lalu dikeluarkan kembali. Hikmahnya pertama menghilangkan penyakit migrain. Penyakit pusing sebelah Pak. Ini rata-rata hari ini, saat ini banyak orang pusing. Kenapa pusing Bu? Uang belanja nggak ada. Kenapa pusing Pak? Utang belum lunas. Maka kayak pusing sebelah sesungguhnya bukan karena masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin karena faktor kolesterol yang ada dalam otak kita. Maka dengan beristimsak, memasukkan air ke dalam hidung, kata Nabi, hikmahnya menghindarkan diri dari penyakit migrain, menghindarkan diri kita dari penyakit sakit kepala, menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Tahu Alzheimer? Penyakit ayan tuh Pak. Tuh kan, ada orang nggak bisa diam badannya, itu namanya Alzheimer tuh. Kayak almarhum Muhammad Ali, petinju terkenal itu. Lalu hikmahnya istimsak itu apa? Menghindarkan orang dari penyakit stroke. Tuh dia. Maka siapa yang ketika dia berwudu lalu membasuh hidungnya sambil memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu terasa sampai di kepalanya, lalu dikeluarkan air itu, hikmahnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, termasuk menghilangkan kuman-kuman yang justru tidak ada manfaatnya dalam tubuh kita, terutama di hidung kita ini. Maka swab pertama yang diajarkan oleh manusia sesungguhnya sudah dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu, pada saat kita diajarkan bagaimana bersuci, membersihkan diri, membersihkan badan ketika kita melaksanakan wudu. Indah apa tidak? Bagus apa tidak? Jadi kita ini nggak asing dengan istilah sehat jasmani maupun rohani, nggak asing dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini. Ajaran Islam jauh sebelum ini diributkan, kita sudah dianjurkan, diajarkan untuk melaksanakan. Lalu dalam Al-Quran Allah jelaskan, apa kata Allah? Iza kuntum ilas sholah, manakala hendak kau melaksanakan sholat, kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Tuh, mana wajah kita Pak? Wajah ini. Allah perintah kita membasuh wajah Bu. Kenapa wajah pertama kali? Maka dia masuk dalam arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Rukun wudu itu ada berapa Pak? Pertama niat, kedua basuh wajah itu. Ini rukun. Kalau rukun tidak dilaksanakan, maka tidak sah wudunya alias nggak sah sholatnya.
Allah suruh kita membasuh wajah ini. Kenapa di wajah kita ada apa di wajah kita? Wajah kita ini cermin dari kondisi dan keadaan seseorang. Kalau orang itu bahagia, nampak dari wajahnya. Kalau orang itu sedih dan susah, kelihatan dari wajahnya. Betul? Kelihatan, karena wajah itu merupakan beranda, istilahnya pintu depan dari rumah kita. Orang dilihat bahagia atau susah, kelihatan dari wajahnya. Maka Allah perintahkan kita membasuh wajah terlebih dahulu. Di wajah kita ini Bapak Ibu ada mata, ada hidung, ada bibir, ada lisan, ada mulut, ada kuping. 3 anggota jasmani yang ada di depan ini hampir tiap hari melakukan dosa dan maksiat. Ya apa tidak? Kadang mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pulang pengajian, hidupkan televisi, ada perempuan dangdutan pakai celana dalam dan BH. Yang bapak-bapak istighfar juga, tapi matanya melotot. Ya. Berarti yang bilang iya pengalaman itu. Susah menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat hari ini, maaf. Sebab itu setiap kali kita hendak ruku dan sujud, sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai kita melaksanakan sholat-sholat sunnah atau membaca Quran, kita dianjurkan untuk membasuh wajah, karena wajah kita lebih banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah itu. Ya apa tidak? Makanya kalau melihat perempuan cantik, menarik, timbul syahwat, lihat pertama itu pahala, kata Nabi, Pak. Misalnya besok pagi-pagi atau siang hari naik sepeda motor, ada perempuan nyalip naik motor, penampilannya sangat maaf, tidak layak dilihat. Begitu kita lihat, kita dapat pahala, Pak. Tapi kalau lihat kedua kali, dosa. Pertama pahala, yang kedua dosa. Hati-hati ya, tapi jangan melotot terus. Maaf ini ya. Susah sekali lagi kita terhindar dari perbuatan maksiat saat ini. Allahu Akbar. Apalagi di akhir zaman ini, justru hilang rasa malu, Pak. Banyak perempuan kehilangan rasa malu. Berpakaian tapi telanjang. Kata baginda Nabi, sayati ala nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, perempuan itu berpenampilan, berpakaian tapi telanjang. Maknanya apa? Kelihatan anggota tubuh yang memang pantas untuk ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki lain, kecuali dilihatkan kepada suaminya. Tapi memang itu tujuannya, Pak. Disanjung orang, dipuji orang, supaya dia bilang dia cantik, denok, semampai kayak Mbak artis yang sekarang lagi terkenal. Itu yang dicari oleh wanita, maaf akhir zaman sekarang ini. Nasia, lupa dia kepada Allah, lupa bahwa dengan itu dia sudah menyebar maksiat, menyebar dosa yang menyebabkan orang lain melakukan yang tidak baik karena penampilannya itu. Sebab itu ingatkan anak-anak gadisnya, Bapak Ibu ya, belikan dia pakaian yang menutup aurat, karena aurat perempuan ini semua tubuhnya. Sebagaimana ibu-ibu yang sedang sholat ini, jangan waktu sholat tertutup auratnya, nanti pulang pakai kaos oblong, kelihatan kembar, gunung kembarnya itu, Gunung Renjani itu. Kalau Gunung Renjani indah dipelototin. Kalau itu, Pak, ya kalau milih istri nggak apa-apa, kalau milih orang lain gimana, Pak? Kalau imamnya ketawa. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhan nabi, wahai Rasulullah, qul li azwajika, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabihinna, supaya mereka pakai pakaian yang menutup badannya,
Karena dengan itu dia dilihatkan atau dia diperhatikan atau dia beda dengan orang-orang luar Islam. Zalika adna ayyurafna, karena dengan itu dia dikenal sebagai seorang muslimah yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Itu Bu ya. Kalau sudah akil balik anaknya, segera belikan pakaian yang menutup aurat. Jangan dinampakkan, karena sesungguhnya sekali lagi tubuh perempuan apapun kecuali wajah dan telapak tangannya selain itu adalah aurat yang tidak pantas dipertontonkan kepada laki-laki lain. Kalau kepada suami di dalam kamar di rumah nggak apa-apa, mau telanjang bulat boleh ya Pak. Tapi kalau sudah keluar rumah, dia harus menjaga kehormatan dan harga dirinya. Sebab itu kita juga yang laki-laki jangan jelalatan, dicari channel televisi yang tiap hari itu saja lagu-lagu yang di setel, ya enggak? Kalau enggak dangdutan, ya sinetronnya, ya perempuan-perempuan yang rocknya badannya apa namanya kalau bahasa Jawa ini, udel ya, tahu udel? Pusatnya ke bawah bajunya, roknya naik ke atas. Jangan yang muda-muda, yang tua-tua sudah mau bau tanah melotot juga duduk nonton itu. Ya Pak ya. Ya lain kali jangan nonton lagi Pak. Saya sudah berhenti Pak, maaf, udah nggak ada TV. TV saya banting Pak. Saya nggak mau dijajah sama kamu ya. Saya tidak mau diatur oleh acara televisi ya. Nonton TV boleh Pak, kalau itu ada hikmahnya, ada hal yang mendidik, menambah ilmu pengetahuan, ada edukasi pendidikan di dalamnya. Mungkin kita perlu informasi yang lain tentang kebaikan, tentang masalah ekonomi atau tentang hal yang lain, boleh. Tapi kalau isinya hiburan yang tidak baik, mengeraskan hati, timbul syahwat, menyebabkan kita justru membayangkan sesuatu yang tidak benar, rasa-rasanya nggak perlulah dilihat Pak ya. Makanya di rumah itu kalau perlu channelnya channel Arab Saudi saja itu, Mekah, Madinah yang ngaji saja ya. Ya nggak Pak? Karena Bapak ini menjadi kepala rumah tangga, akan bagaimana pendidikan anak-anaknya itu diawali di rumah tangga. Jangan diserahkan di sekolah saja. Di sekolah hanya beberapa jam mereka, habis itu dia pulang. Yang dilihat, yang didengar, yang ditonton itu akan berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan anak-anak kita di masa yang akan datang. Sebab itu dengan apa yang kita berikan pendidikan, perhatian, termasuk juga pengaruh yang baik, tentu sangat berpengaruh untuk kebaikan dan ketaatan anak-anak kita di masa yang akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab itu Allah anjurkan kita pertama kali berwudu, basuh wajahmu. Kenapa dibasuh wajah kita? Yaitu tadi, supaya bersih wajah kita dari apa yang kita lihat, bersih wajah kita dari apa yang pernah kita ucapkan. Apalagi mulut kita Pak, halal mulut kita ini, apa saja masuk lewat mulut, yang halal, yang haram, yang makruh, yang subhat, yang baik, yang buruk, senantiasa terucap oleh lisan kita. Maka ketika kita berwudu dengan sempurna, insya Allah gugur dosa akibat apa yang pernah diperbuat atau yang dilihat atau yang diucapkan oleh lisan kita. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari apa yang kita harapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah suruh kita apalagi? Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh kedua tanganmu sampai siku. Ini tangan sampai siku Bu. Kalau nggak sampai siku nggak sah wudunya. Ingat ya, ini perintah Allah. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu gara-gara apa istilahnya, kondangan, pelesir, jalan-jalan, atau sedang menyambut tamu pada waktu ada acara walimah, dandanannya kayak artis Syahrini. Masya Allah, begitu datang waktu dia nggak mau membasuh wajahnya untuk berwudu. Takut lipstiknya hilang, takut bedaknya pun juga luntur. Apalagi bajunya, Masya Allah, baju perempuan sekarang kalau nyewa di salon-salon itu, ini Masya Allah ketat betul.
Mau ditarik naik nggak bisa. Akhirnya apa? Nggak jadi wudhu, cukup tangan-tangan dibasahi. Itu tidak sah, alias tidak diterima oleh Allah, alias tidak sempurna, alias sholatnya juga tidak diterima oleh Allah kalau tidak sempurna wudhu. Karena kenapa? Mencuci tangan itu bagian dari rukun wudhu yang disuruh, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Tangan kita ini sumber dosa, Bapak Ibu. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari nanti pada saat dimana kita dibangkitkan dari dalam kubur pada hari kiamat, tangan kita ini tidak bisa berbicara. Tangan kita ini tidak bisa, mungkin saat ini tidak bisa bicara, mulut kita saat ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tapi hari itu tangan-tangan kita bicara, kata Allah. Membicarakan, bersaksi terhadap apa yang pernah diperbuat oleh tangan kita. Apakah tangan ini pernah mengurangi timbangan dan takaran? Apakah tangan ini pernah mengambil hak orang lain? Apakah tangan ini pernah menandatangani sesuatu yang merugikan banyak orang? Apakah tangan ini pernah menerima uang sogok karena pilihan kades, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden? Orang sekarang berprinsip siapa yang ngasih uang kita pilih. Jangan lupa Pak, kata Nabi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nerima sogok dan orang yang menyogok, dua-duanya neraka, Pak. Kalau bapak milih kepala desa karena dikasih uang, kalau ibu memilih bupati karena uang, kalau memilih gubernur karena uang, memilih presiden karena uang, lalu pilih dia, berarti kita sudah menerima sogok, berarti kita sudah menenggelamkan diri ke dalam neraka, kata Nabi. Hati-hati itu. Kalau memilih pemimpin, pilih yang yang amanah, yang bertanggung jawab, yang ibadahnya bagus, yang kita tahu dia bisa mendatangkan maslahah dalam perjalanan hidup. Maka pada hari kiamat tangan kita akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita ini akan melangkah. Melangkah maknanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang pernah kita perbuat ini. Sebab itu Allah anjurkan kita mencuci tangan sampai siku, karena boleh jadi maaf-maaf banyak kita melakukan dosa, banyak kita merugikan orang lain. Maka ketika dia cuci pada waktu kita hendak berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat, insya Allah dosa lantaran penyebab yang dilakukan oleh tangan, insya Allah gugur karena diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dianjurkan oleh Allah ketika berwudu, wamsahu biru'usikum, usap kepalamu, kata Allah. Diusap, Pak. Usap kepala ini maaf, dari kening sampai ke belakang. Dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, termasuk tidak sempurna sholat manakala hanya keningnya saja diusap-usap. Hati-hati Pak ya. Ya kayak tadi ada perempuan takut bedaknya luntur karena kondangan, karena pelesir, karena jalan-jalan, akhirnya digini-ginikan aja air, nggak sah tuh wuduknya, Pak. Bagaimana caranya? Air diambil lalu diusap naik ke belakang, kena rambut sampai ke depan. Itu cara yang paling besar, cara yang paling bagus, cara yang paling bagus, cara yang paling sempurna menurut ajaran agama kita ini. Hati-hati makanya kalau berwudu, ini bukan masalah sepele Pak, ini masalah penting dalam syariat agama kita. Karena apa kata Allah? Kita disuruh mengusap kepala kita ada 3 dosa yang diperbuat Pak. Pertama, nasiyatin, kita sering lupa kepada Allah, sering lupa bersyukur kepada Allah, sering lupa kita bersabar atas ujian yang didatangkan oleh Allah. Kita sering melakukan hal-hal yang buruk sehingga kita lupa untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Yang kedua, kazibatin, kita sering berdusta, berbohong. Apa yang berbohong? Karena direncanakan oleh akar pikiran kita. Apalagi khati'atin, kita sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang dirancang oleh pikiran akal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sesungguhnya orang yang mengusap kepalanya dengan air, dia sudah menyeken otaknya, Pak. Maka dokter-dokter spesialis di bidang otak itu dia bandingkan antara otak orang Islam dengan otak orang kafir. Otak orang beriman, orang Islam ini jauh lebih sehat daripada otak orang kafir. Ternyata setelah diteliti, orang Islam ini ketika dia berwudu, dia usap kepalanya. Ternyata hikmahnya, otak-otak kita ini jarang berpikir negatif, jarang berpikir salah, selalu ingat kebaikan dan ketaatan. Akibatnya otak kita ini sehat menurut dokter spesialis yang menangani masalah otak, Pak. Subhanallah. Wajar kalau kita tenang, wajar kalau kita merasakan kebahagiaan secara khusus. Apa kata Allah? Wa anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Aku turunkan rasa tenang di hati orang-orang beriman. Hatinya tenang, perasaannya tenang, pikirannya tenang, karena wudunya sempurna dilaksanakan pada saat dia melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah. Yang keempat, yang disuruh oleh Allah untuk membasuhnya apa? Ini arkanus wudu, rukun-rukun wudu. Yang keempat, disuruh kita membasuh wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jangan lupa, kaki dua-duanya disuruh, tapi sampai mata kaki harus dibersihkan, diusap atau dibasuh dengan air pada waktu berwudu. Kalau sudah wudunya sempurna, insya Allah solatnya sempurna. Kalau sudah solatnya sempurna, insya Allah pertanda amal kita, terutama solat kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dianjurkan membasuh kaki oleh Allah? Kaki kita ini sering melangkah ke tempat yang tidak baik. Kalau naik gunung hampir tiap minggu, tiap bulan. Tapi datang ke masjid kok berat, kok sulit, rasanya seperti menarik bambu dari ujung. Berat kaki ini melangkah ke tempat kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau ke tempat-tempat maaf maksiat, ke gunung, ke mall, ke pantai, ke Senggigi, kemana lagi, enteng kaki ini melangkah, yang justru kadang-kadang membuat kita berdosa. Makanya pada saatnya kaki kita ini watashhadu arjuluhum. Rijlun itu artinya kaki. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Oleh karenanya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ibu bapak sudah tahu, sudah hafal bagaimana berwudu yang baik, tapi sengaja kita bahas, kita ulang kembali untuk mengingatkan tentang pentingnya apa yang dianjurkan oleh dokter, apa yang dianjurkan oleh pemerintah tentang cuci tangan, tentang kumur-kumur, tentang swab, tentang bersih. Kita umat Islam, kata Nabi dalam satu hadisnya, tidak ada manusia yang paling bersih di muka bumi ini kecuali umatku. Kenapa Nabi sampai demikian menyampaikan kepada kita? Ternyata maaf-maaf, kita aja mau buang hajat pakai air, Pak, mencucinya. Kalau orang kafir, bagaimanapun bersihnya, dia masuk hotel, maaf-maaf, dia buang hajat pakai apa? Dia beristinja, pakai tisu. Tuh, kalau bapak ibu masuk hotel, selesai maaf buang hajat, pakai tisu atau pakai air? Pakai air. Makanya luar biasa umat ini, sangat bersih, sangat suci. Orang-orang yang takut tentang COVID-19, yang takut itu tuh orang-orang kafir. Yang bingung, khawatir, gelisah, sampai stres orang-orang kafir. Kalau kita orang beriman, tenang-tenang saja. Ya apa tidak? Kita yakin ini bagian dari musibah yang diturunkan oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia yang kena. Siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah, insya Allah diselamatkan. Buktinya kalau kita kena, ya ini, duduknya rapat-rapat, sapnya rapat-rapat. Tapi dengan izin Allah sampai hari ini kita dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Memang betul, Pak, jaga jarak. Jaga jarak dengan yang sakit maksudnya. Jangan jaga jarak dengan orang yang sehat. Yang sakit dengan yang sehat, jaga jarak supaya tidak menular. Tapi kalau yang sehat dengan yang sehat,
jangan sampai tidak merapatkan, meluruskan shaf, karena kesempurnaan sholat termasuk di antara rapatnya dan lurusnya shaf kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya poin dalam berwudu ini hakikatnya sudah kita tahu, sudah kita amalkan, tapi tentu kita harus memperkuat diri. Betapa Islam sangat menganjurkan kebersihan, Islam sangat peduli kepada bersihnya baik badan kita dari hadas kecil maupun hadas besar, maupun yang lebih utama lagi bersihnya hati dari noda dan perbuatan yang tidak baik.